Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan satu gambar saya yang pernah ingin dibeli oleh dosen dan sutradara film. Padahal gambar ini kalau mau dikatakan belum sepenuhnya selesai. Bahkan mungkin ini masih sekitar 50% lah. Karena belum dikasih background, belum dibuat warna Garudanya juga belum, karena teman-teman bisa lihat dari gambar yang saya buat ini, teman-teman bisa tebak pasti ini adalah gambar Pancasila. Iya, tepat, ini adalah gambar Pancasila. Namun kenapa bisa sampai orang-orang seperti mereka yang adalah dosen dan sutradara film mau beli gambar yang belum sempurna, ini belum jadi ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan alasan mengapa mereka mau beli gambar ini. Gambar dari Pancasila yang saya buat ini berjudul Runtuhnya Sang Garuda. Gambar itu saya buat pada saat event atau kegiatan malam sastra yang diadakan di Taman Wali Kota pada tahun 2016, di mana kegiatan itu dibuat oleh KSN, Komunitas Sastra Muda, dan disponsori oleh Yayasan Kelola dan Kedutaan Denmark tentunya, sehingga kegiatan ini dapat berlangsung. Dan dalam kegiatan ini juga selain ada pameran gambar, ada pula kegiatan teater. Dan kegiatan menggambar itu dari jam 1 sampai malam, tetap terpajang gambarnya sampai sekitaran jam 8 malam itu pegelaran teater pun dimulai. Teater yang berjudul Teater Madonna. Gambar Runtuhnya Sang Garuda yang saya buat di dalam kertas ukuran A3 itu sepenuhnya belum selesai dikarenakan pada saat event atau kegiatan malam sastra ini kami dihimbau para perupa itu atau para pelukis untuk menyetor 3 karya. Sebenarnya ada 2 karya lain lagi yang saya berikan, namun pada video kali ini saya akan menjelaskan fokus kepada karya saya yang judulnya Runtuhnya Sang Garuda. Adapun filosofi dari 2 karya yang lain itu atau arti dari 2 karya yang lain itu saya akan tulis di deskripsi dan teman-teman boleh lihat. Jadi ceritanya begini, waktu saya menggambarkan Runtuhnya Sang Garuda ini, saya mulai itu dari jam 1. Namun, saya tidak fokus untuk menggambar Runtuhnya Sang Garuda saja, karena ada beberapa orang, ada juga media yang meliput gambar saya yang lain dipajang di dalam kegiatan tersebut. Sehingga saya perlu waktu untuk menjelaskan kepada mereka lalu lanjut menggambar. Begitu seterusnya sampai akhirnya gambarnya tidak secepat itu bisa jadi. Setelah jam 3 atau jam 4 kalau tidak salah, saya pulang ke rumah untuk mandi karena sudah rasa gerah, dan gambar itu terabaikan di atas meja, belum selesai gitu. Setelah saya kembali, tahu-tahu gambar itu sudah dipajang. Saya juga kaget. Jadi belum sepenuhnya, bahkan masih 50% ya, belum sepenuhnya jadi. Dan ketika saya datang kembali itu sudah malam ya, sudah sekitaran jam 7 kalau nggak salah saya kembali. Dan ada salah satu teman saya yang bernama Karizal, dia dari media, dia juga jurnalis. Dia bilang kepada saya, "Kamu dari mana aja? Tadi ada dosen yang tanya-tanyain gambar kamu ini." Lah terus ternyata kayaknya dia itu mau beli gambar ini. Saya kaget, saya bilang, "Untuk mau beli gambar seperti ini, gambar ini belum selesai, kenapa bisa?" Nah, alasan kenapa dosen itu mau beli gambar ini sama dengan alasan setelah itu ada sutradara film, dia membuat film di Kendari. Mungkin teman-teman bisa kenal film Suara dari Pesisir, itu film yang dia garap bersama komunitas Goyo Film. Dia juga tertarik dengan gambar ini dengan alasan yang sama. Jadi alasan mereka mau beli itu karena apa? Karena makna di balik gambar tersebut, makna yang saya simpan di balik gambar tersebut. Teman-teman bisa lihat pada gambar di situ. Di situ saya menggambarkan Pancasila yang kalau dikatakan seperti mati begitu. Pertama, teman-teman bisa lihat di mana sayapnya itu bukan lagi mekar tapi malah turun ke bawah. Dan leher dari Garuda itu patah dan mengeluarkan darah, sehingga darahnya itu yang membentuk warna di dalam lambang Pancasila tersebut. Dan di situ teman-teman bisa lihat Bhinneka Tunggal Ikanya sudah mulai jatuh, dan Pancasila itu tetap dirantai, tetap dipajang seperti itu. Itu melambangkan tentang Indonesia buat saya waktu itu. Itu melambangkan tentang Indonesia, tentang Pancasila itu hanya sebagai pajangan, dipajang tapi mati gitu.
Jadi tidak sepenuhnya terjadi. Kenapa saya mengatakan dipajang tapi mati? Karena ada beberapa sila dari sila Pancasila ini yang sudah tidak diaplikasikan, tidak terjadi dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Pertama itu, teman-teman bisa lihat di situ ada banteng yang tanduknya patah. Terus ada pohon beringin yang patah, ada untayan padi itu yang layu, bukan ke atas malah turun ke bawah, dan ada rantai yang putus. Jadi penjelasan seperti ini. Di dalam kelima sila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Teman-teman bisa lihat, apakah masih ada kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam negara kita Indonesia ini? Memang ada, tapi lebih banyak itu ketidakadilan yang terjadi. Lalu, persatuan Indonesia. Persatuan seperti apa yang kita lihat? Sekarang itu isu-isu untuk perpecahan sangat besar. Pertikaian antar golongan dan lain sebagainya itu tidak bisa terhindarkan. Bahkan semakin hari semakin bergejolak, sehingga kita perlu bijak-bijak dalam menghadapi hal seperti ini. Entah bagaimana untuk menghadapi situasi yang seperti ini yang makin hari makin runyam. Lalu selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Oke lah, mungkin presiden kita atau pemimpin kita ada yang bijak, tapi tidak menutup kemungkinan aja juga dalam pemerintahan ini oknum-oknum yang bertindak bagaimana ya, hanya seperti bertindak seenak dirinya mereka, yang penting menguntungkan buat mereka. Lalu selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bersyukur lahir di Indonesia di mana sistem pemerintahnya tidak sepenuhnya korup, meskipun ada, tidak sepenuhnya buruk, meskipun ada, tidak sepenuhnya ambiar, meskipun masih banyak yang seperti itu. Namun tidak bisa dipungkiri keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, ini dikatakan seluruh rakyat Indonesia loh. Seluruh rakyat. Bukan cuma untuk golongan yang sana dan golongan yang sini. Lalu timbul pertanyaan, ketika saya menggambarkan semua ini, mengapa sila atau gambar bintang di tengah itu tetap kuning, tetap tidak terpengaruh oleh keadaan gambar yang ada? Jawabannya simpel. Karena Tuhan dari dulu sampai sekarang tetap konsisten, Tuhan tetap esa, Tuhan tetap baik, Tuhan tidak berubah, dan Tuhan itu tetap sama, satu yang benar. Itu. Jadi karena makna dan filosofi dari gambar ini, sehingga dosen dan produser film itu tertarik untuk membeli gambar ini. Namun saya tidak sempat ketemu dengan dosen tersebut, sehingga gambar ini akhirnya saya jual kepada produser film tersebut. Namun ketika gambar ini saya ingin jual, pihak dari Rupa atau Idea Project di mana gambar ini dipajang mengatakan bahwa karya ini sudah milik KSM, Komunitas Sastra Muda. Lagi pula kan kami sudah dibayar toh. Jadi saya tidak bisa jual gambar ini kepada pihak sutradara film itu, sehingga akhirnya saya mengatakan kepada dia, bagaimana ini saya tidak bisa jual gambar ini karena ini sudah jadi milik KSM. Padahal saya jujur dalam hati kalau misalnya Anda beli, saya juga senang gitu. Bukan karena materinya, karena ada wujud penghargaannya seperti itu. Akhirnya dia bilang, boleh Adri buat ulang dengan versi yang sama. Setidaknya itu dari tangan Adri. Begitu, daripada saya buat ulang tapi dari tangan orang lain. Akhirnya saya coba buat ulang meskipun hasilnya tidak maksimal dan tidak sama, dan gambar yang saya buat ulang itu saya berikan kepada dia, dan akhirnya gambar itu dia bawa ke Bali kalau tidak salah. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa komen juga kalau kalian punya kritikan-kritikan atas pernyataan yang saya buat tadi. Tidak apa-apa, apapun yang kalian katakan saya akan terima. Jadi, thank you very much.